Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Salam GPM. Salam Direktur, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, kita diberkati Tuhan, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama bagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang penuh semangat. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kalau Tuhan bawa kami ke tempat ini ya Tuhan, ini adalah satu kesempatan, satu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, kalau kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, terima kasih buat berkat, terima kasih buat kesehatan yang sudah melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat sebelum kami memulai ibadah ini ya Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mengangkat nama Tuhan. Kami persembahkan ibadah yang pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap kami. Kami persembahkan ibadah ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa kami renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami bersandar dalam kekuatan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari naikkan hatimu, angkat tanganmu, pandang Tuhan, sembah Dia. Setiap detik, setiap waktu, Kau ada bersama setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
sungguh percaya Kau beserta kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan terlalu menghadang, hadapi badai, lewati ombak, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan terlalu menghadang, hadapi badai, lewati ombak. Satu hal yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Namun Yesus diriku.
semua manusia kami. Hanya bagimu Yesus Kristus yang siap bersorak-sorak bagi namanya. Sama-sama katakan, berikan kemuliaan yang paling meriah pada lagi. Haleluya. Mari bertepuk tangan, kita mau menari buat Tuhan. Amin. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Mari semua kita pemenang boleh lambaikan tangannya. Menyatakan kebesaran Tuhanku benar, Raja segala raja, kekuatan Tuhan dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surgamu. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang.
lebar. Haleluya. Sambil olahraga saudara ya. Amin. Ku kan terbang di awan bersamamu Tuhan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Haleluya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di awan bersamamu, bersamamu dalam silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami ingin terbang tinggi bersamamu Tuhan. Sebab Engkau yang mengangkat setiap kami. Kau penolong kami Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan kami mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang
untuk bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Dan firman-Mu adalah firman janji yang setia yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, Engkau mendengar dan Engkau berkenan atas setiap pujian kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba, urapi umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di rumah, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah juga menjamah setiap kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, kembali lagi menemani kita semua pada pagi hari ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan tentang pembaruan iman. Ya, untuk bulan Maret ini, biar iman kita semakin dibaharui hari demi hari, dan kita merasakan Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Kita baca dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bapak Ibu terkasih, iman bukan hanya berbicara tentang percaya, tetapi lebih kepada action, kepada tindakan. Amin. Kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan tapi tidak bertindak, itu artinya kita memiliki iman yang mati. Definisi iman dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan Yakobus 2 ayat ke-26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Kemudian dalam Yakobus 2 ayat ke-20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, artinya nggak ada gunanya. Kalau kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak ada action, tidak ada tindakan dari iman itu, Tuhan katakan bahwa seperti tubuh tanpa roh itu adalah mati. Atau seperti iman yang kosong, iman yang tidak ada gunanya. Kita hidup dalam dunia yang jahat ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semua tahu bahwa dunia semakin jahat, dalam artian kejahatan semakin bertambah, kesulitan hidup semakin bertambah, ya, nggak semakin baik, ya, banyak orang yang di PHK, banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, dan semakin menuju kepada yang namanya kejatuhan. Dan Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Kita baca dalam 2 Timotius, kita melihat bagaimana kondisi manusia akhir zaman menurut Rasul Paulus. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini manusia akhir zaman. Dan sebelum Rasul Paulus berkata ini terjadi sebelum saat ini ya. Berarti ini adalah nubuatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita saat pagi hari ini bahwa manusia pada akhir zaman itu seperti itu ya. Banyak hal-hal yang buruk, lebih condong kepada kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, kita sering mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap minggu. Ayo kita bertanding ya. Bertanding untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Bertanding untuk melakukan yang benar. Bertanding dalam iman kita. Jadikan iman kita kuat, jadikan iman kita teguh. Amin. Kalau saya boleh katakan kita kuat-kuatan iman. Amin. Kenapa? Orang yang kuat pasti akan menang ya. Kita kuat-kuatan iman saat ini. Kita belajar untuk berlomba untuk menjadikan iman kita kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai iman kita itu rapuh, jangan sampai iman kita lemah, iman kita tidak teguh ya. Karena apa? Gampang diombang-ambingkan, gampang tergoda. Kalau iman kita tidak teguh, gampang sekali kita tergoda, gampang terombang-ambing. Jemaat di Tesalonika dikatakan bahwa hebat ya. Kalau kita baca dalam Tesalonika ini bahwa Rasul Paulus memuji jemaat ini dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4. Rasul Paulus berkata, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu, kita garis bawahi, dan imanmu, kita garis bawahi, dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, tetapi dikatakan bahwa mereka tabah, mereka memiliki iman yang kuat. Dan Rasul Paulus berkata bahwa dia bangga dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Iman yang kuat menghasilkan ketabahan, iman yang kuat menghasilkan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Kalau kita memiliki iman yang kuat, pasti kita tabah, pasti kita sabar apapun yang terjadi dalam hidup kita. Daniel 11 ayat ke-35 dikatakan, kita baca lagi dalam Daniel 11 ayat ke-35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Bapak Ibu terkasih, ini adalah nubuatan tentang manusia. Bahwa akhir zaman akan ada yang namanya pengujian, akan ada penyaringan, akan ada pemurnian. Untuk apa? Supaya yang murni itu akan timbul. Amin. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kita pasti sering mendengar ya, hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh, orang-orang bijaksana banyak yang jatuh, banyak yang tersandung. Kenapa? Karena tidak memelihara iman. Iman itu harus dipelihara Bapak Ibu, harus dirawat seperti kita merawat tubuh kita, seperti kita merawat tanaman kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7.
mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Berarti iman kita harus dipelihara baik-baik supaya apa? Supaya kita mencapai garis akhir. Finishnya kita pasti, endingnya kita pasti masuk ke surga kalau kita memelihara iman kita. Bapak Ibu, memelihara iman sama dengan memelihara tubuh kita, memelihara tanaman yang ada di rumah kita, memelihara apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya mau bercerita, beberapa hari lalu saya memperhatikan rumah saya memperhatikan tanaman-tanaman, saya memperhatikan pohon-pohon di rumah. Saya lihat ini kok semrawut ya. Saya banyak pohon-pohon yang besar ya, pohon jambu, pohon mangga dan sebagainya, sawo, dan juga tanaman yang kecil-kecil. Saya lihat ini kok semrawut ya, karena memang kami itu nggak fokus keluar, lagi fokus membersihkan rumah di dalam ya Bapak Ibu ya. Saya lihat kok rasanya pohon jambunya keluar dari pagar, kemudian banyak ranting-ranting yang kering, banyak rumput-rumput gulma ya yang benalu itu. Saya lihat ini kok kotor ya. Kemudian kami satu berempat membersihkan halaman, mencabuti rumput, menggunting semua ranting yang keluar, dan merapikan semuanya. Dan akhirnya semuanya kembali menjadi indah dan nggak menjuntai kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus merawat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, terlebih iman kita. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan senang, supaya orang lain yang dekat kita nyaman, Bapak Ibu. Kalau kita rapi, kalau kita tertata dengan baik, pasti akan indah dipandang mata. Amin. Cara memelihara iman Bapak Ibu adalah dekat dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau kita ingin memelihara iman kita, dekatlah dengan Tuhan. Gak ada cara yang lain untuk kita bisa menumbuhkan iman kita. Iman kita dirawat oleh firman Tuhan. Tuhan itu adalah firman ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita dekat dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah palu yang menghancurkan semua hal yang tidak berkenan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu juga adalah air yang membersihkan, yang memurnikan hidup kita, menyegarkan hidup kita. Firman Tuhan itu adalah madu yang menyehatkan hidup kita. Amin. Setiap kita membaca firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Amin. Bapak Ibu, Ayub, saya sampaikan Ayub adalah contoh orang yang sangat memelihara imannya. Kita tahu bahwa dia mengalami ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Ya, kalau tadi dalam posisi Ayub, saya pikir kita nggak sanggup kali ya. Ayub satu hari kehilangan semua, ya, bukan 1 bulan, 1 hari kehilangan semua yang dia miliki. 10 anak, bayangkan Bapak Ibu, 10 anak 1 hari sudah langsung pergi. Ya, kehilangan harta benda. Kalau saya mencari sini bahwa dia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pesanan lembu, dan 500 keledai betina. Semuanya lenyap dalam 1 hari bersama dengan anak-anaknya. Itu adalah cobaan, ujian yang begitu berat bagi Ayub. Tetapi Ayub yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, Ayub berkata, karena ia tahu ia adalah besar, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Artinya bahwa kalau Tuhan menguji aku, akan terbukti bahwa hatiku murni, kata Ayub. Aku tidak akan menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan akan menguji aku dan aku akan timbul seperti emas, Bapak Ibu. Ayub sangat mengenal siapa Allahnya. Ayub sangat dekat dengan Allahnya. Kenapa? Ayub itu adalah orang yang jujur, yang saleh yang tidak berbuat kejahatan, orang yang bisa dikatakan memiliki sesuatu yang sempurna dalam hidupnya. Kalau kehidupan kita dilebur, kalau kehidupan kita dihancurkan oleh Tuhan, apa? Supaya kita menghasilkan iman yang murni, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan menghancurkan dan membiarkan kita, tetapi Tuhan membentuk hidup kita melalui ujian-ujian dalam hidup kita. Supaya apa? Kita menjadi anak Tuhan yang memiliki iman yang murni. Iman gak akan timbul dengan instan, tapi melalui proses penderitaan ya. Saya katakan proses itu adalah penderitaan. Gak ada proses yang menyenangkan ya. Kalau namanya proses pasti sesuatu yang menderita. Contohnya, kalau proses saya baru katakan ini adalah air mendidih. Ya, ibarat air mendidih. Kalau kita pengen membuat secangkir kopi yang nikmat, ya, di sini banyak coffee lovers, ya, para pencinta kopi. Kalau kita pengen membuat secangkir kopi yang nikmat, pasti kita merebus airnya panas-panas ya. Kalau setengah panas tidak akan menjadi kopi yang nikmat. Kalau kita merebus air semakin panas,
maka kopi ini akan semakin nikmat. Amin. Kopi ini akan semakin aromanya semakin menendang, dan semakin kuat. Kalau air yang semakin panas itu akan memproses kopi ini menjadi sesuatu yang nikmat, dan dapat dinikmati oleh orang-orang, menjadi berkat. Semakin kita diproses, saya percaya bahwa kalau kita diproses oleh Tuhan, maka kita semakin menjadi kuat, semakin menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, kita jangan takut diproses oleh Tuhan, jangan menyerah kalau kita diproses oleh Tuhan. Karena apa? Kalau kopi direbus airnya kurang panas, tidak akan nikmat. Amin. Kalau kopi direbus airnya hanya suam-suam kuku, tidak akan nikmat. Ayub berkata, kalau Tuhan memuji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Aku akan menjadi sesuatu yang mahal. Aku akan menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, melalui proses kita akan menjadi orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Sesuatu yang instan nggak baik, Bapak Ibu. Ya, anak-anak kalau yang suka mie instan pasti saya percaya nggak baik untuk kesehatannya. Jadi kalau sesuatu yang instan memang praktis, memang enak, tetapi tidak baik untuk kesehatan. Nah, saya akan membagikan supaya iman kita kuat, apa yang harus kita lalui. Ada 2 tahap yang saya sampaikan di sini. Bagaimana supaya iman kita kuat? Yang pertama adalah proses. Proses kita baca dalam Matius 9 ayat 18-19. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian kita baca lagi yang berikutnya, Matius 9 ayat ke-20-22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saya jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini adalah proses yang dialami oleh kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat ini bernama Yairus. Ya, dia mengalami kehilangan putri satu-satunya, dikatakan meninggal dunia. Ya, kalau kita membaca lebih jelas lagi itu di dalam Markus 5 ayat ke-21-43, lebih jelas lagi cerita ini. Yairus mengalami kesedihan, ditinggal oleh anak, ya, anak satu-satunya, ya, anak perempuan satu-satunya. Pasti anak yang paling disayang, tetapi dikatakan bahwa Yairus kehilangan anaknya. Cerita ini ada tentang harapan yang kuat, tentang iman yang kuat. Mungkin saat kita baca cerita ini, saya percaya bagi kita, kalau kita baca seperti biasa saja, ini cerita yang biasa. Nah, cerita yang sering kita dengar dari sekolah minggu barangkali. Tetapi kalau kita memposisikan hidup kita saat itu, aku ada di posisi Yairus, aku ada di posisi wanita yang pendarahan 12 tahun. Itu akan menjadi kondisi yang sangat sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh anak satu-satunya perempuan mati. Itu adalah kesedihan yang luar biasa. Dan pendarahan selama 12 tahun itu juga bukan penyakit yang ringan, tetapi itu pasti juga membuat kondisinya sangat sulit. Ya, kita katakan ini sangat sulit. Mungkin orang lain yang akan berkata, ya sudahlah, mau gimana lagi, ya. Mungkin ya sebagian orang akan menyerah kalau menghadapi seperti yang mereka hadapi ini. Tetapi tidak dengan Yairus, tidak dengan wanita ini. Mereka menjadi orang yang kuat, memiliki iman yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat. Dan saya katakan iman mereka aktif. Mereka tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi mereka memiliki action, memiliki tindakan. Yairus dan wanita ini mencari Tuhan dengan cara mereka masing-masing, ya. Kalau kita melihat membaca cerita ini bahwa bagaimana Yairus datang kepada Tuhan, Yairus menyembah Tuhan, Yairus berlutut kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, anakmu perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya maka ia hidup. Dan jadi dia ada ngomong, Tuhan coba-cobalah Tuhan datang. Mungkin anakku bisa hidup, enggak. Tapi dalam firman Tuhan kita baca bahwa dia betul-betul percaya kepada Tuhan. Dia katakan,
Tuhan datanglah dan letakkan atas tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini adalah kepercayaan penuh kepada kuasa Tuhan. Dia nggak ragu kepada Tuhan, tetapi dia bilang, kalau Tuhan letakkan tangan maka anakku akan hidup. Dia berkata, datanglah dan letakkan tanganmu. Artinya bahwa Yairus mengundang Yesus untuk masuk dalam rumahnya. Dan saya percaya bahwa kehadiran Yesus membawa mujizat bagi Yairus. Amin. Yang kedua, wanita pendarahan. Saya katakan bahwa wanita pendarahan ini bukan wanita yang biasa. Saya berkata bahwa dia adalah wanita yang luar biasa. Karena apa? Dia sanggup melewati 12 tahun itu dengan kesulitan yang begitu berat dalam hidupnya. Hukum di Israel, Bapak Ibu, pada waktu itu bahwa setiap wanita yang mengalami pendarahan, dia dikatakan najis. Ya. Dia akan disebut orang najis. Dan dia akan dijauhi oleh orang-orang karena apa? Dia najis. Dia nggak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dia tidak boleh memegang sembarang barang. Karena apa? Setiap barang yang disentuh oleh wanitanya menjadi najis. Dan saya tahu bahwa ini adalah penderitaan yang luar biasa. Ya, rasa malu, rasa takut untuk keluar itu adalah yang dialami oleh wanita ini, Bapak Ibu. 12 tahun kalau saya hitung, saya kemarin hitung, itu dari sekolah SD, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Itu 12 tahun. Seperti wanita ini seperti mengalami pendidikan secara tidak langsung dalam hidupnya. Saya katakan dia belajar banyak hal dalam 12 tahun, Bapak Ibu. Dia belajar bagaimana kesabaran, dia belajar bagaimana supaya tidak menyerah, dia belajar bagaimana supaya untuk menantikan mujizat Tuhan. Dia belajar selama 12 tahun. Saya pernah ngobrol sama ibu ya. Satu ibu berkata kepada saya, dia curhat. Dia katakan bahwa dia mengalami haid selama 2 bulan tidak berhenti. Dan itu bagi ibu ini ada satu penderitaan. Dan saya ingat, iya ya, 2 bulan aja sudah rasanya ibu ini takutnya luar biasa. Karena apa? Dia berpikir bahwa dalam rahimnya ada tumor, dalam rahimnya ada penyakit yang tidak diketahui, sehingga haidnya 2 bulan itu tidak berhenti. Ini 12 tahun, Bapak Ibu, dan waktu ini sangat lama. Dan saya tahu bahwa wanita ini bisa dikatakan dia mengalami depresi yang luar biasa. Tapi dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Dia nggak menyerah, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit, bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kemudian timbullah iman dalam diri ibu ini. Iman timbul dari pendengar oleh firman Kristus. Ibu ini timbul iman karena apa? Dia mendengar bahwa ada Yesus yang luar biasa, ada Yesus yang begitu ajaib. Dan ibu ini nekat, ya. Saya katakan dia nekat karena apa? Dia harusnya ada di dalam rumah, tetapi dia nekat keluar untuk mencari Yesus. Dia nekat untuk menjamah jubah Yesus, walaupun akan dikucilkan orang, akan dikatakan kamu najis, kamu nggak boleh menyentuh. Ya, dia datang kepada Yesus dari belakang. Dia datang dari belakang dan hanya modal iman. Modalnya hanya iman. Dia nggak punya harta, dia nggak punya kekuatan, tapi hanya punya iman yang besar. Saya katakan ini adalah luar biasa. Kita baca di dalam firman Tuhan ini bahwa perempuan ini tidak meminta apapun dari Yesus, benar? Dia tidak memohon sedikit pun dari Yesus. Nggak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Dia nggak berani bicara, Bapak Ibu. Dia nggak berani seperti Yairus yang berkata, Tuhan ke rumahku, datanglah dan jamahlah anakku, dia akan hidup. Wanita ini nggak berani, dia takut banget ya. Dia hanya diam-diam menjamah jubah Yesus. Tetapi iman yang luar biasa. Iman yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ayat yang ke-22 dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atau imanmu sudah menyembuhkanmu. Karena engkau percaya maka engkau sembuh, kata Tuhan. Ya, kenapa dia bisa sembuh? Karena dia menetapkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Allah. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Tuhan tahu banget kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dia nggak perlu kita berbicara, dia tidak butuh kita curhat. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini.
Datang dan mendekatlah kepada Tuhan saat kita mengalami penderitaan, kesedihan, kepedihan seperti yang dialami dua orang ini. Ya, Yairus sedih sekali karena apa? Anak satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan akan mengembalikan hidup kita sehingga kita bersuka cita. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan, aku akan menyegarkan jiwamu, kata firman Tuhan. Jadi kepadaku semua yang letih lesu, Tuhan katakan siapapun boleh datang kepada Tuhan. Ya, walaupun dia orang berdosa, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang pertama, supaya iman kita kuat maka harus ada proses. Yang kedua adalah supaya iman kita kuat harus berakar. Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebuah tanaman memiliki akar yang fungsinya menyerap semua nutrisi yang ada dalam tanaman, betul? Dalam tanah ya, Bapak Ibu. Kalau akarnya nggak kuat, maka tanaman itu akan layu dan bisa-bisa mati. Ya, kita pasti punya pengalaman dengan tanaman. Kalau akarnya nggak kuat, kemarin kata Pak Daniel, akarnya goyang itu nggak bakal hidup. Karena apa? Dia nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Kita berakar dalam Yesus sumber hidup kita, amin. Kita akan menjadi kuat dalam Tuhan Yesus karena apa? Kita berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Artinya kita selalu disiram dengan firman Tuhan. Kita selalu bersekutu erat dengan Tuhan. Kita selalu berdoa menyembah Tuhan. Akhirnya iman kita dibangun di atas Yesus Kristus. Berakar dan dibangun di atas Dia artinya menanggapi dan melakukan firman Tuhan, menyerap setiap firman Tuhan dan bertumbuh. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, biarlah roh kita menyerap sebanyak-banyaknya nutrisi dalam firman Tuhan dan kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka iman kita akan teguh, akan kuat, ya, tidak mudah terombang ambing. Amin, Bapak Ibu. Dan ayat terakhir saya undang oleh musik dalam Matius 7, kita bersiap menyembah Tuhan. Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Iman yang teguh, iman yang berdiri di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia pertanian, Bapak Ibu, ada metode baru yang saya baca dalam Facebook, cara menanam pohon pisang. Barangkali Bapak Ibu tahu bagaimana cara ini berasal dari Thailand, Bapak Ibu, dan diikuti oleh negara tetangga termasuk Indonesia. Cara yang unik, saya tahu metode yang unik, bonggol pisang kalau pohonnya dipotong, kemudian akarnya di bawah, kemudian akarnya dibalik, ya Bapak Ibu. Akarnya dibersihkan, kemudian bonggolnya ditanam terbalik, dan itu metode yang luar biasa. Dia menghasilkan pohon pisang yang begitu banyak. Kenapa? Dalam satu bonggol akan tumbuh 3-4 tunas, dan buahnya begitu banyak, Bapak Ibu. Ya, pada umumnya pohon pisang mati saat berbuah setiap kali, benar. Tetapi metode ini membuat buahnya berlipat kali ganda, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu mau bertumbuh, maka engkau harus berakar ke dalam, bukan ke atas. Berakar ke dalam dan menyerap setiap nutrisi firman Tuhan, sehingga imanmu bertumbuh. Imanmu semakin teguh, semakin kuat dan tidak mudah terombang-ambing. Karena apa? Iman kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Iman kita bisa lemah, iman kita bisa luntur, iman kita bisa gugur, tapi iman kita juga bisa kuat, bisa teguh, bisa kokoh. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung bagaimana hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan kuat, maka kita akan kokoh. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan lemah, kita akan luntur, kita akan goyah. Amin, Bapak Ibu. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, membangun iman dan suatu karang yang kokoh. Maka kita akan mengalami mujizat dan mujizat dalam hidup kita. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Kita akan mengalami jawaban doa dalam hidup kita. Karena apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita balik berdiri bersama-sama. Tuhan tahu seruan hati kita, Tuhan mendengar seruan hati kita, dan saatnya kita akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Amin.
kegelisahan. Wanita pendarahan 12 tahun itu juga mengalami kegelisahan yang luar biasa. Apa kata Tuhan? Teguhkanlah hati. Jangan berpikiran yang neko-neko macam-macam.
bahkan berpikiran yang jelek, maka kata Tuhan, teguhkanlah hati. Saat ini saudara, Tuhan juga berkata kepada saudara pribadi masing-masing. Apa kata Tuhan? Teguhkanlah hati. Ketika kita memiliki keteguhan hati, kokoh, kuat, semakin kuat, pandang Tuhan Allah, hidup kita jadi tenang. Seperti pujian ini, maka kita menjadi tenang bersama dengan Allah. Mengerti, katakan amin. Angkat hati saudara, kita pujikan ini, haleluya. Dari tempat maha tinggi, Allah Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. mujizat. Dalam waktu yang bersamaan bisa terjadi mujizat kuasa Tuhan. Dan itu dialami oleh kepala rumah ibadat ini, yang anaknya menerima
menerima kehidupan kembali. Pendarahan yang mengalami kelemahan dikuatkan oleh Tuhan kembali. Sekarang saatnya saudara berkata kepada Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, berdoalah, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan mendengar doa setiap kami umat-Mu yang hari ini beribadah ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika wanita pendaran itu menjamah jubah Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada sesuatu yang keluar dari dalam diriku, dan itu adalah aliran kuasa Tuhan mengalir, menjamah tubuh dari wanita ini, tubuh dari ibu ini. Dan sekarang juga kita menerima hal yang sama. Mengalir kuasa dari tempat yang tinggi, apakah mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Sama Tuhan, kalau setiap kita semua hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu lagi dengan iman, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah mulia Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa. Dengan iman katakan, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya firman Allah ini kuat dan terus menjamah hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah, pengurapan dari Tuhan bertambah-tambah. Kami bersyukur ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami juga akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara silakan duduk. Tidak ada
teman dari multimedia, waktu kami persilahkan. Shalom, selamat datang di Gereja Besar Kartini. Ini menyampaikan berbagai informasi di antaranya. Yang pertama, ibadah setiap hari Minggu diadakan 4 kali. Jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 4.30 sore, dan jam 7 malam. Ibadah Worship Night diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi. Ibadah WBI diadakan 2 kali dalam 1 bulan, di minggu pertama dan di minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di bawah ini. Ibadah TIP atau Teen Student Professional tetap diadakan setiap malam minggu jam 7 malam via virtual. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di sini. Ibadah Miracle Cell diadakan secara virtual. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kembali. Departemen Musik Pujian dan Aksir memberi kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani. Untuk itu, silakan menghubungi kontak person di bawah ini. Pihak gereja mengimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak takut beribadah ke gereja, dan juga gereja juga sangat mengimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Renewal of Faith. God bless you. Ya, puji Tuhan, itu yang disampaikan umat saudara, dan kegiatan kita saudara masih ada beberapa yang online, tetapi kami merencanakan nanti setelah Paskah kita akan semua sudah aktif normal kembali. Bulan depan kita Paskah saudara ya. Jadi kita persiapan untuk ada hari besar umat Kristen kita semua, dan kiranya Tuhan juga memberikan berkat yang besar bagi kita, gereja kita, kota kita, bagi bangsa kita di Paskah itu. Darah Yesus sanggup memulihkan semuanya. Setuju, katakan amin. Jadi tidak baik menjadi baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan terus jaga kesehatan kita pribadi saudara, jaga kesehatan keluarga kita masing-masing. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita pulihkan, kita pujikan pujian yang tadi sama-sama kita naikkan. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Apa yang tidak pernah dilihat adalah Allah sediakan bagi kita semua. Pulang dengan sukacita, dan kiranya kekayaan pada Allah terus ada pada kita semua. Sama-sama katakan, banyak hal pernah dilihat yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah pujian ini pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang kasih Tuhan. Kita semua mengasihi Allah. Melakukan perkara yang baik.
Sekarang tengadahkan tangan saudara. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang akan kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Ada yang percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salut. Tuhan Yesus berkati kita semua.